Teman-teman tahu nggak siapa kaisar pertama Prancis yang berkuasa dari 1804 sampai 1815? Ya, betul, dia adalah Napoleon Bonaparte. Di sini gue mau menceritakan kisah si bapak satu ini. Dari lahir sampai dia dipercaya menjadi kaisar pertama Prancis. Dan bagaimana kisah Napoleon Bonaparte bisa menjadi kaisar pertama Prancis sampai dia diasingkan ke sebuah pulau hingga dia meninggal? Kalau belum tahu, yuk simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video Labirin Otak. Seperti biasa, pada video kali ini gue akan membawakan informasi yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, makanya sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe supaya dapat update informasi dari channel ini. Dan juga ketik komen kalian kalau ada masukan buat gue. Yuk kita lanjut pembahasannya. Sebenarnya teman-teman mungkin sudah nggak asing lagi kalau dengar nama tokoh yang gue akan bahas ini. Dia adalah salah satu tokoh kunci pada revolusi Prancis pada tahun 1789 dan juga kaisar pertama Prancis. Kira-kira siapa ya? Ya, betul, Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ini lahir dari pasangan Carlo Bonaparte dan Letizia Ramolino di Pulau Korsika pada tahun 1769 dengan nama lahir Napoleone di Bonaparte. Kalau dilihat dari sejarahnya, sebenarnya Napoleon ini masih ada keturunan bangsawan Tuscan. Nah, Tuscan ini adalah nama salah satu daerah di Italia dengan ibu kota yang bernama Florence. Tapi kemudian kakek moyangnya bermigrasi ke Korsika dan akhirnya Napoleon pun lahir di daerah itu. Pendidikan pertama Napoleon itu dimulai dengan pendidikan militer di Brienne, Prancis dari tahun 1779 sampai dengan 1784. Terus dilanjut ke École Militaire, sebuah akademi militer yang terkenal di Paris dan lulus pada tahun 1785. Setelah lulus, Napoleon langsung ditugaskan menjadi perwira artileri di Kesatuan Militer Tentara Prancis. Dalam masa tugasnya, terjadi pergerakan revolusi Prancis yang mulai tahun 1789. Revolusi Prancis ini mengakibatkan pemenggalan kepala Raja Louis ke-16 dan membuat kondisi politik saat itu tidak stabil. Di kondisi ini, Bapak Napoleon jadi salah satu orang yang terlibat di sini. Terus kondisi ini berlanjut sampai Napoleon ditugaskan menjadi pemimpin senior operasi untuk merebut kota Toulon. Karena di kota Toulon ini ada pemberontakan dari kelompok yang setia kepada monarki Prancis, di mana ada bantuan dari Inggris saat itu. Yang pada akhirnya Napoleon berhasil merebut kota Toulon di tahun 1793, di mana bisa dibilang kesuksesan pertama di dalam dunia militer di Prancis. Lanjut ke tahun 1795, dia kembali ditunjuk memimpin militer untuk memberantas pemberontakan di kota Paris dan berhasil juga. Karena keberhasilannya, di tahun 1796 Napoleon diangkat menjadi komandan pasukan Prancis yang berada di Italia. Setelah ditunjuk, cuma dalam waktu setahun dia bisa menguasai sebagian besar wilayah Italia dan Austria. Atas prestasinya itu, Napoleon Bonaparte mendapat reputasi dan posisi yang cukup dipandang di dalam dunia militer di Prancis. Tapi nggak cukup sampai di situ aja nih. Pada tahun 1798, Napoleon mendapatkan kepercayaan memimpin ekspedisi militer Prancis untuk menaklukkan Mesir yang pada saat itu dibawa kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Lagi-lagi dengan kemampuan yang luar biasa, Napoleon berhasil menguasai daerah Mesir Utara. Sekali lagi terbukti nih keahlian Napoleon dalam memimpin pasukan militer walaupun sebagian pasukannya dipaksa mundur oleh pasukan Inggris di sekitar area Sungai Nil. Terus di tahun 1799 terjadi pemberontakan di Prancis yang dilakoni orang-orang yang masih mendukung sistem monarki dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah. Melihat kondisi itu, Napoleon memutuskan untuk menarik diri dari Mesir untuk mengurus masalah tersebut. Akhirnya di tahun 1802 pemberontakan ini bisa dipadamkan. Dan nggak cuma itu aja, bahkan Napoleon dengan pasukannya bisa menundukkan Italia dan negara-negara sekitarnya. Dengan prestasi itu, di tahun 1804 Napoleon Bonaparte diangkat menjadi kaisar pertama di Prancis. Sebagai kaisar, bisa dibilang Napoleon Bonaparte itu punya prestasi yang luar biasa. Tercatat 15 tahun dia berkuasa, terjadi 60 pertempuran dan hanya 7 kali kalah. Keren banget ya si bapak satu ini. Tapi sehebat-hebatnya Napoleon Bonaparte, dia tetap manusia biasa juga. Masa-masa keruntuhannya pun tiba di tahun 1815. Saat itu dia mengalami kekalahan di pertempuran Waterloo atau yang sekarang disebut Belgia. Karena kekalahan itu, Napoleon sampai diasingkan ke Saint Helena, sebuah pulau di Atlantik Selatan yang jaraknya jauh banget dari Prancis. Setelah 6 tahun di pengasingan, Napoleon pun menderita kanker lambung dan meninggal di usia 51 tahun atau tepatnya pada tahun 1821. Oke teman-teman, mungkin itu aja bahasan tentang Napoleon Bonaparte-nya. Sebenarnya gue mau bahas tentang pertempuran Waterloo juga, tapi mungkin di video berikutnya aja ya. Sekian dulu videonya, semoga bisa tambah-tambah pengetahuan teman-teman. Jangan lupa like kalau suka video ini, komen kalau dirasa ada info yang kurang, dan subscribe biar gue lebih semangat bikin kontennya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.